Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Ismail Aji. Saya dosen di Prodi DKV Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Berikut adalah video pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada mata kuliah Desain Identitas Visual. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang identitas visual yang meliputi desain logo, grafik standar manual, supergrafis, dan implementasi logo serta supergrafis pada media promosi secara terintegrasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang terdiri dari 5 SKS, dilaksanakan di semester 4. Terdapat 4 CPL sebagai berikut. 4 CPL ini diturunkan ke dalam CPMK sebagai berikut dan dibagi ke dalam 14 pertemuan ditambah dengan ETS dan EAS. Pertemuan 1 berisi pendahuluan kepada mereka, dijelaskan agar mereka mencari UMKM yang akan mereka jadikan mitra untuk dibuatkan identitas visualnya. Dari pertemuan 2 hingga 15, mahasiswa membuat analisis SWOT, kemudian menyusun konsep logo, lalu membuat alternatif desain untuk diasistensikan kepada dosen pembimbing, dipilihkan satu desain yang paling baik, kemudian dibuatkan GSM-nya, lalu berlanjut ke materi supergrafis, kemudian mereka membuat desain supergrafisnya, lalu dipilihkan supergrafis yang terbaik menurut asistensi dosen. Selanjutnya mahasiswa merancang media pendukung promosi sampai tahap cetak, yang diakhiri dengan memamerkan karya akhir DIV yang terbuka untuk umum. Kemudian ditutup dengan pengumpulan EAS lewat Google Form. Buku yang dipakai ada 5 sebagai berikut. Bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian perkuliahan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery dilakukan secara tatap muka lewat ceramah tentang materi sesuai rencana pertemuan, kemudian diberikan tugas. Interaction dalam perkuliahan disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing agar mahasiswa berpendapat, agar diskusi bisa tercipta. Asesmen diterapkan pada hampir setiap pertemuan setelah sesi kuliah selesai, lewat asistensi tatap muka secara langsung dengan cara membuat janjian dahulu lewat aplikasi WhatsApp. Mahasiswa membawa hasil kerja karya desainnya untuk didiskusikan dengan dosen pembimbing. Asesmen mencakup disiplin waktu, data riset yang lengkap, kesesuaian dengan briefing, kemampuan brainstorming untuk menghasilkan ide kreatif, dan asesmen ini juga dilaksanakan pada saat pameran supaya nilainya berjalan objektif dan transparan. Berikut adalah persentase bobot nilai. Berikut adalah cuplikan video di mana saya mengajar materi supergrafis dalam desain identitas visual. Ya, ini adalah contoh. Sebetulnya ini kasus rebranding ya, bukan hanya redesign ya. Nanti untuk semester-semester kedepannya nanti kalian akan tahu bedanya apa itu rebranding, apa itu redesign. Ini contoh rebranding dari kota Melbourne ya. Dari logo ya, yang paling kelihatan memang rebranding itu adalah dari logonya ya. Dari yang seperti ini menjadi seperti ini ya. Ini perubahannya cukup ekstrim ya. Kira-kira kesan apa yang kalian tangkap ya, ketika berubah ini dari yang ini menjadi ini? Bahkan dia ternyata ada puluhan atau mungkin ratusan variasi logo dari yang standar ini. Kesan apa yang timbul? Ada yang mau menyampaikan pendapat mungkin? Kesan apa? Ya. Minimalis. Minimalis. Selain minimalis apa? Lebih modern. Terlihat Modern. lebih modern, iya. Ada lagi? Artistik. Minimalis, modern, artistik, apa lagi? Yang kesan yang timbul? Futuristik. Ada lagi? Variatif. Apa? Variatif.
variatif, ya apapun yang muncul ya, apapun yang muncul itu ternyata mudah gitu loh untuk diubah dari yang sebelumnya boleh dikatakan kuno ya, menjadi ini ya. Yang sebetulnya ini kalau saya tangkap dia bisa mendekati yang variatif tadi ya. Ada banyak warna, kota yang punya beragam hiburan gitu misalnya. Kota yang menerima banyak budaya di situ. Macam-macam ya. Saya rasa itu salah satu yang bisa muncul darinya. Ini secara definisi, super grafis adalah elemen pendukung sebuah identitas yang digunakan sebagai ciri khas dan juga nanti menjadi bagian paling penting dari brand selain logonya ya. Yang paling mudah nantinya ketika kalian bikin super grafis adalah mengambil dari elemen visual logonya. Kemudian bisa jadi warnanya, fontnya, simbolnya, dan seterusnya. Atau juga bisa berwujud gambar yang tujuannya menciptakan visual supaya nanti mudah diingat dan nanti kalau orang lihat itu akan ingat brand itu, bukan ingat yang lainnya ya. Intinya adalah bagaimana nanti super grafis ini bisa relevan buat audiensnya. Ini kita lihat beberapa contoh dulu ya. Ini brand Kellogg's. Kellogg's itu adalah brand sereal. Ini dikerjakan oleh firma yang sama dengan yang tadi mengerjakan Melbourne tadi. Ya, namanya Landor. Kellogg's ini berani ya, boleh dikatakan sangat berani atau mungkin agak lancang ya kalau versi kita mungkin ya, dimana dia memotong logonya. Sebetulnya nggak apa-apa kan, nanti kalau kalian mau bikin logo ya, super grafisnya nanti juga kalian potong ya logonya gitu. Tapi pastikan sudah terkenal duluan. Kalau kalian bikin masih baru, dipotong seperti ini sangat rugi. Karena orang malah bertanya-tanya, kenapa dipotong gitu loh. Kok nggak dibiarkan utuh saja? Kan menyulitkan orang untuk mengenali ini sebetulnya brand apa. Kellogg ini berani, karena mungkin sudah terkenal, pesaingnya mungkin tidak cukup mampu untuk bersaing. Ya. Bahkan dia berani untuk ini, super grafis yang dipotong dari logo yang ini, Kellogg's ini ya. OG, merujuk pada original. Ya. Original, bahwa kalau kamu mau sarapan yang bergizi dan mudah, itu pakailah sereal dari Kellogg's. Fungsinya ada 3 super grafis itu. Menambah nilai estetik yang nanti pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan konsumen kepada merek itu. Sehingga yang diingat itu cuma citra positifnya. Menambahkan ciri khas yang nanti semakin menguatkan identitasnya. Meningkatkan jangkauan pasar. Yang dimaksud dari ini ya, ini adalah fleksibilitas. Karena super grafis itu lebih fleksibel dibandingkan logonya. Hanya dengan lihat super grafisnya, orang sudah bisa lihat, sudah bisa mengingat brandnya tanpa harus kelihatan logonya. Kasus yang mungkin bisa kalian ambil ya dari sini adalah brand rokok. Rokok itu bahkan logonya sendiri sudah terlarang untuk menyponsori suatu event tertentu. Tapi dengan cukup super grafisnya saja itu sudah langsung tahu orang. Misalnya warna merah, hitam, dan emas. Kalian tahu nggak rokok apa itu? Gudang garam. Bukan jarum toh. Iya, jarum. Lupa.
Jarum yang sering mensponsori event olahraga ya, hanya dengan warna saja sudah langsung tahu gitu loh. Ini contoh di mana super grafis itu muncul di bagian fasad dari gedung hotel ya. Dimanapun ya, misalnya di Surabaya, di Solo, di Jakarta, itu muncul seperti ini. Warna oranye dan hijau. Hanya dengan seperti ini aja ya, dari kejauhan, logonya mungkin nggak akan terlihat ya, tapi ini terlihat. Dan orang sudah langsung tahu, oh itu Hotel Haris. Langsung terbayang keramah tamahannya mungkin ya, pelayanannya, itu udah langsung terbayang hanya dengan melihat fasad yang sebetulnya ini mungkin hanya hiasan saja ya, mungkin orang pikirnya ya, tapi ternyata panjang gitu loh runtutannya, bisa langsung keingat kenangannya, pernah ke sana atau baru pengen ke sana ya, macam-macam ya. Ini cara membuat super grafis. Pertama kalian harus mengenali dulu brand kalian itu seperti apa. Dalam kurung audiensnya itu seperti apa sih? Tonjolkan keunikannya atau kelebihannya. Pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan secara visual. Kemudian ya ini ikuti panduan warna yang ditetapkan. Dengan syarat orangnya nggak buta warna ya. Secara umum kan orang nggak buta warna ya. Warna ini sebetulnya adalah secondary ya. Yang pertama adalah bentuknya dulu. Pastikan kalian punya bentuk yang unik dulu. Logonya sudah unik, bentuknya. Kalau kalian ingat lagi kemarin kan logo itu harus hitam putih dulu. Supaya dia fleksibel, bisa diganti-ganti warnanya. Warna belakangan dipikirkan setelah bentuknya. Begitu juga nanti super grafis. Harus bentuknya dulu yang unik, kemudian konsisten dalam implementasinya. Konsistennya bukan hanya dalam implementasi ya, tapi masih ada satu nuansa dari logonya kemarin. Ketika kalian bikin logo, mau turun ke super grafis, ini pastikan ada konsistensi bentuk maupun warna. Ini cara yang paling sering digunakan. Ya. Ini lengkungan apa ini ya? Ombak yang kemudian sederhana ya, tinggal dikopas, diganti warnanya, lalu di cropping, ya, pemotongan. Ini nanti saya harapkan kalian bisa melakukan ini. Pemotongan ini juga sebetulnya tidak sembarangan, karena hanya dengan di sebelah kanan itu ya, hanya dengan pemotongan seperti itu saja sudah kelihatan gitu loh, sudah terlihat. Oh ini Sambang Surabaya, sudah orang langsung nyambung lah Pak. Kalaupun tidak tahu, nyambung gitu loh. Ada nuansa yang sama. Ini mirip, tapi ada modifikasi bentuknya. Ya. Nanti ketika kalian bikin super grafis, mirip seperti bikin logo. Jadi ada mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya. Harus dilengkapi itu. Supaya nanti ketika brand ini dikerjakan, ya, promosinya dikerjakan oleh orang lain yang bukan kalian, orang itu punya panduannya, pegang GSM-nya, bahkan pegang filenya, ya, pegang filenya. Jadi kalian menyediakan sampai menyediakan file seperti ini, PNG biasanya, seperti ini. Ini nanti disediakan. Kalau dulu saya ketika mengerjakan proyek Prison Flag atau Tempra, tahu Tempra? Tempra itu obat pereda demam anak-anak ya. Itu sudah disediakan filenya. Dulu CD ya.
Kalian tahu CD nggak ya? Tahu ya. Kalau sekarang mungkin akses ke Google Drive ya. File-file ini mungkin sudah disediakan di Google Drive. File itu sampai harus sudah disediakan supaya nggak meleset. Ya, nanti kalian dapat proyek, misalnya kalian tanyakan ada nggak panduan standarnya ya, grafik ininya apa untuk pegangannya ya, GSM-nya itu ada nggak? Itu yang akan menjadi proyek kalian sebetulnya. Ini sama sebetulnya, tapi versi pembaruannya, update ya. Bahkan sampai menyediakan versi simplify-nya dari Chinese ya. Versi penyederhanaannya dari aksara Cina. Ini KAI komuter ya. Peletakannya ini sudah dibakukan, nggak boleh meleset. Harus sudah seperti itu. Kalau meleset, orang itu mungkin nggak langsung notice ya, nggak langsung tahu. Tapi orang yang cermat itu akan tahu, kok meleset, kok beda gitu misalnya. Atau bahkan kalian sendiri ya, ketika nanti kalian sudah bikin GSM itu sudah diserahkan ke mitra, mitra kemudian menyerahkan file GSM ke orang lain untuk mengerjakan dan meleset, saya yakin kalian pasti merasa kesal gitu. Kenapa meleset? Sudah dibuatin GSM kok meleset gitu. Ini adalah contoh di mana ini dua hal yang berbeda, di mana Matahari membuat super grafis yang sederhana dengan cara dipotong-potong dari logonya, langsung ketahuan ya, mudah ya untuk dipahami. Tapi Larita yang nggak tahu brand Larita itu apa akan bingung. Mungkin itu pertimbangannya Larita untuk membuat super grafis pada kemasannya dengan stilasi atau penyederhanaan bentuk-bentuk roti atau produknya pada kemasannya gitu loh. Ini keunggulannya bagi brand yang mungkin dikhawatirkan orang nggak akan tahu atau bahkan nggak ngerti artinya bahasa Inggrisnya ya. Bakery shop itu nggak tahu gitu. Tapi orang yang nggak mempelajari bahasa Inggris langsung tahu ini apa gitu loh. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan ya. Ini studi kasus logo Sidoarjo Pesona Delta dipecah-pecah ya, diturunkan menjadi bentuk pattern dan kemudian jadi template untuk medsosnya seperti ini ya. Ini yang saya maksud tadi ya, ketika kalian menyerahkan GSM itu sudah ada file yang siap digunakan. Ini negaranya Upin Ipin ya, Visit Malaysia 2026. Sebetulnya ini pattern yang kelihatannya hanya artistik saja ya, hanya jelimet saja. Tapi di sini ada perwakilan dari 3 etnis besar di Malaysia. Etnis apa? Tahu? Melayu, Chinese, Cina, sama India. Ya. Ketiganya digabung ke dalam pola ini, kemudian turun ke seluruh medianya. Ini kasus yang menarik ya. Kalian usia berapa ketika 75 tahun? SMP. Hah? SMP ya? Udah lama ya. Ya. Saya sebetulnya suka ya logo ini, favorit ya dibandingkan logo-logo sesudahnya. 75 tahun Indonesia maju, simple ya. Hanya perisai saja. Turun ke super grafisnya yang ada banyak ragamnya. Sebetulnya ada filosofinya sendiri-sendiri ya. Yang mungkin terkesan seperti disambung-sambungkan. Tapi kalian masih ingat nggak ada kontroversi di sini? Apa? Bentuk salib. Ya. Nggak tahu kok
kok bisa gitu orang melihat ada salib di situ ya. Di sini ya. Salibnya padahal miring ya, tapi dasarnya orang ya itu manusia memang begitu ya. Jadi melihat apapun itu akan sesuai dengan kemauannya. Misalnya yang sedang kangen seseorang, kalian ngelihat sesuatu itu akan mengingatkan orang itu gitu. Misalnya ngelihat awan di langit itu, bentuknya kayak kucing saya di rumah misalnya. Jadi kelihatan kayak kucing gitu mungkin di situ. Itu sesuatu yang kalian mesti sensitif. Mungkin karena sudah ada kontroversi seperti ini, kalian bisa melakukan studi yang lebih panjang supaya nggak terjadi lagi seperti ini ya. Itu untuk pelajarannya. Ya, mi gacoan. Mie apa mi atau me? Mi gacuan ini mungkin ngambil dari potongan mie-nya ya. Kalian tahu anekdot mie itu enggak? Yang tentang pejabat Indonesia itu. Pernah mendengar? Jadi ada pejabat Indonesia ya. Kasih nama siapa ya? Setia misalnya namanya ya. Setia. Dia seorang menteri diundang makan malam di Gedung Putih ya. Amerika Serikat. Sama istrinya ya, dia ngajak istrinya. Ini kalian harus suspension of disbelief dulu ya. Anggap aja ceritanya masuk akal ya. Diundang makan malam karena ala-ala barat. Jadi makanannya nggak mengenyangkan. Tidur lah di kamar gitu. Istrinya pejabat ini masih kelaparan. Ya. Jadi dia mengeluarkan, dia sangu mie instan gitu. Dibawa ke dapur, ke pantry-nya gitu. Terus dimasak gitu loh. Lalu datanglah Presiden Amerika lewat di situ ya. What are you doing? Can I help you? Gitu. Si istri pejabat ini kan nggak bisa bahasa Inggris. Sebagai orang timur, tentunya ingin menunjukkan Indonesia itu ramah. Jadi dia menawarkan, do you want me, sir? Still hot. Ya itu ya misalnya ya. Itu apa ya? Selingan saja ya. Bahwa namanya brand itu harus kalian perhatikan ya. Ketika beralih bahasa, dalam bahasa itu rawan nggak untuk punya makna yang berbeda gitu. Ya, misalnya ini tadi mie itu apa gitu. Ini tulisannya ME soalnya, bukan mie ya. Apa itu disengaja saya juga nggak tahu. Ini untuk diskusi, saya tadi sampaikan ya, untuk Larita tadi. Kalian masih ingat ya? Apakah ini sama gitu loh? Ini roti sisir Jogja ini oleh-oleh mulai menjadi oleh-oleh khas ya. Di sini ternyata di kota ini dihiasi dengan ilustrasi ikon-ikon di Jogja ya. Saya nggak tahu ini apakah ini bisa dikategorikan sebagai super grafis atau hanya ilustrasi di kemasan. Menurut kalian bagaimana? Ilustrasi. Nah ini saya foto ketika Idul Fitri ya. Ini ilustrasi atau super grafis? Super grafis.
Super grafis. Yang ini Ilustrasi. ilustrasi atau super grafis? Super grafis berbentuk ilustrasi. Super grafis bentuknya ilustrasi. Ya macam-macam ya pendekatan super grafis tadi bisa memang ke ilustrasi. Tapi intinya ini untuk untuk menjadikan bahan pertimbangan ketika kalian bikin super grafis nanti. Apa hubungannya coba? Sama astronot, roket, satelit, bintang-bintang, Saturnus juga. Bisa dimakan di mana-mana, di angkasa juga ya. Biar astronotnya nggak ngantuk ya mungkin. Tapi kalian tahu nggak ini sempat viral ketika astronot di ISS itu, International Space Station itu memang minum kopiko. Minum atau makan sih permen itu? Makan. Makan, dikunyah. Ya. Mengemut ya, mengemut permen. Itu nggak makan maupun minum. Yang ini apa? Super grafis atau mungkin kalian bisa menawarkan super grafis yang lebih nyambung ya. Saya nggak paham sih ini dari mana ngambilnya ya. Apakah dari bentuknya atau sesuatu yang lain. Ya, ini sebagai penutup ya. Dari contoh yang kita bicarakan tadi, mungkin benar bahwa super grafis itu adalah super ya. Super. Seperti membicarakan superhero ya. Punya kekuatan lebih dibandingkan logonya. Adalah salah satu bagian dari identitas visual yang bisa membuat orang ingat dan menjadi perpanjangan identitasnya lewat visual, semacam melampauinya. Barangkali di situ letak supernya, begitu ya. Nah, sebagai tugas, saya minta kalian untuk mengerjakan 20 ya, alternatif super grafis dari logo yang sudah kalian buat. Sedikit kan? Dibandingkan logo kemarin berapa? 60 kan? Ya, hanya 20 ya. Hanya 20. Nomor 17 sama nomor 1 ini kayaknya digabungkan. Bisa di zoom out dulu? 11 ya. Ini bagus ini keranjangnya ini nanti mungkin ada yang dijatuhkan gitu ya atau ditidurkan ya. Yang nomor 1 kayak coba lihat. Iya ini mungkin ya. Sama nomor berapa ya kemarin? Nomor 1 sama 17. Terus apa ya? yang Coba yang bagus yang mana? kalau nggak salah itu yang ini Ini ya? kemarin ya disuruh merubah ininya itu jangan banyak-banyak. Oke. Nanti coba dikembangkan lagi ya. Baik. Demikian video pengajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.